Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kandias. Hari ini saya akan mengerjakan studi kasus for atau perulangan. Hal yang pertama kalian perlu lakukan yaitu memiliki aplikasi software dev C++. Lalu kita buka dengan mengkliknya 2 kali. Di sini saya akan memencet Ctrl N pada keyboard untuk membuka file baru. Lalu pada file kalian ketik menu Save As. Lalu simpan di folder yang kalian ingin simpan. Di sini saya menyimpan di folder studi kasus. Saya akan menamakannya nomor 1 dengan .c. Lalu kita ketik save. Di studi kasus yang pertama yaitu buatlah program bahasa C untuk mencetak deret berikut ini, yaitu 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, dan 100. Langsung saja kita ke pemrogramannya. Kita buat programnya. #include stdio .h enter main kurung buka, lalu inisialisasikan integer i, ada b sama dengan 0, maaf 10 karena yang nilai awalnya tadi deretnya adalah 10. Lalu kita ketikkan printf dengan statement barisan deret adalah sebagai berikut. Jangan lupa titik koma, lalu ketikkan enter. For kita menggunakan perulangan, i sama dengan 1, lalu i lebih kecil sama dengan 10, lalu ada i plus agar bertambah 1, i kecil, lalu kita masukkan dengan cara printf %d %4d koma b, karena di sini kita menyimpan yang b yaitu dari 10. Lalu b ini akan ditambahkan b ditambah 10. Kemudian kita masukkan return to 0 agar kembali ke inisialisasi 0. Kira-kira seperti inilah codingannya yang saya buat untuk melakukan perulangan deret dari 10. Kita coba compile. Masukkan titik koma, jangan lupa. Kita compile lagi, tidak ada error, lalu kita run. Maka hasil programnya adalah sebagai berikut. Barisan deret adalah sebagai berikut. Ada 10, 20, 30, 40, 50 sampai 100 sesuai dengan studi kasus yang tadi. Kita lanjut ke studi kasus yang selanjutnya. Kita lanjut ke studi kasus yang selanjutnya. Di sini ada pemrograman saya yang lama, coding saya yang lama. Untuk membuat program baru, ketiklah Ctrl dan N untuk membuka file baru. Lalu jangan lupa klik file, lalu save as. Lalu di sini saya akan menamakannya nomor 2 .c
karena menggunakan pemrograman bahasa C. Di studi kasus yang kedua yaitu buatlah program bahasa C untuk mencetak deret sebagai berikut, yaitu ada 100, 95, 90, 85, 80, 75, 70, 65, 60, dan 55. Kita langsung saja ke codingannya. Untuk codingnya tidak jauh berbeda dengan nomor 1. Kita langsung saja stack include stdio dot h enter main lalu kurung kurawal kurung buka enter. Lalu di sini masukkan integer i, b-nya sama dengan 100 karena awalnya tadi itu 100. Lalu di sini kita masukkan printf sama dengan statement barisan deret adalah sebagai berikut. Jangan lupa titik koma, lalu ketik enter, dan lalu kita masukkan program perulangannya, dimana i sama dengan 1 dan i yang lebih kecil sama dengan 10. Di sini jangan pakai koma tapi titik koma, lalu i nya itu plus agar bertambah 1 di setiap perulangannya. Masukkan kurung kurawal dan kurung tutup, lalu masukkan printf statementnya persen d, di sininya adalah koma b. Lalu titik koma. Di sini b sama dengan b dikurang 5. Jangan lupa titik koma. Lalu di bawahnya ada return to 0. Setelah codingnya selesai, kita coba compile. Karena tidak ada error, langsung kita run. Maaf, karena itu saling menempel, saya akan coba pakai spasi seperti ini. Kita compile dan run. Maka hasilnya sebagai berikut. Barisan deretnya adalah 100, 95, 90, 85, 80, 75, 70, 65, 60, dan 55. Jika ingin lebih rapih lagi, tambahkan 4 atau 3 di sini, sehingga tidak perlu dispasi di statementnya. Lalu kita compile dan kembali, maka hasilnya akan sebagai berikut. Kita lanjutkan ke studi kasus yang selanjutnya. Baiklah, kita lanjutkan ke studi kasus yang selanjutnya. Kita ketikkan Ctrl dan N untuk membuat file baru. Jangan lupa di save as. Saya akan menamakannya nomor 3.c. Lalu ketikkan enter. Di program ketiga ini, studi kasusnya yaitu buatlah program bahasa C untuk mencetak deret sebagai berikut, yaitu ada 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, dan 1024. Sehingga pertambahannya itu perkalian
perkalian 2. Jadi nilai bilangan yang B tadi itu akan dikalikan 2. Kita langsung ke codingannya saja. Hashtag include stdio.h, lalu masukkan main, lalu kurung kurawal kurung buka dan tutup, lalu masukkan integer i, ada b. Di sini b-nya itu sama dengan 1 karena tadi dimulainya dari 1. Lalu kita masukkan printf seperti biasa, barisan, maaf, jangan lupa tanda petik untuk menjadikannya statement. Barisan deret tersebut adalah sebagai berikut. Jangan lupa di akhir titik koma. Lalu kita masukkan perulangannya. For i sama dengan 1 titik koma, i tidak lebih kecil sama dengan 11 titik koma, lalu i ditambah 1, i kecil ya teman-teman. Lalu kita masukkan persyaratannya, print f kurung statement persen. Karena tadi sampai 1024 saya masukkan 5D agar lebih rapi. Di sininya koma b. Lalu kita ketik enter. Di sini b itu sesuai yang saya katakan tadi, B itu harus dimulai dari 1, sehingga 1 dikali 2 hasilnya adalah 2. Lalu selanjutnya dia akan berulang jadi 2 dikali 2 sama dengan 4. Kita langsung saja B dikali 2 titik koma, lalu kita masukkan return to 0 titik koma. Kira-kira seperti inilah programnya. Lalu kita compile. Oh ya, di sini titik koma jangan lupa. Kita compile. Jika sudah tidak ada error, kita run. Compile dan run. Maka hasilnya akan seperti berikut. Beresan dari deret tersebut adalah ada 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, dan 1024 sesuai dengan studi kasus yang tadi. Sesuai dengan soal studi kasus maksud saya. Kita lanjutkan saja ke studi kasus yang selanjutnya. Kita lanjutkan ke studi kasus yang selanjutnya. Pertama, kita buat file baru. Jangan lupa di save as dengan nama nomor 4.c karena menggunakan bahasa C. Lalu ketik enter. Saya akan membacakan studi kasus yang nomor 4 yang terakhir, yaitu seseorang mengendari sepeda dengan kecepatan tetap 2 meter per detik. Susun program untuk mencetak berapa meter yang dia tempuh setelah bersepeda selama 100 detik. Jadi diceritakan ini kecepatannya itu 2 meter per detik dan berapa yang dia tempuh meter per detik dalam 100 detik. Langsung kita buat programnya saja. Hashtag include stdio.h, lalu enter. Main kurung kurawal kurung tutup, enter. Masukkan integer i, lalu ada v sama dengan 2 karena tadi kecepatan v itu kan meter per detiknya. Lalu b sama dengan 0.
B itu karena dimulai dari 0 detik, jadi 0 sampai 100 detik tapi dimulainya dari 0 detik. Lalu kita masukkan printf sepeda tersebut menempuh 2 meter per detik, sehingga dalam 100 detik, yaitu adalah, kita titik koma, lalu kita masukkan perulangannya. For i sama dengan 0 titik koma, i itu lebih kecil sama dengan 100 karena tadi selama 100 detik. Lalu kita masukkan i plus, lalu masukkan persamaan perulangannya. Kita masukkan printf dimana memberikan keterangan statement persen 4 i atau d meter per detik. Di sini ya koma, dimana ini adalah b. Lalu kita enter, kita masukkan rumusnya. B itu sama dengan B ditambah V. B nya itu kan 0, sementara V nya itu 2. Jadi 0 detik ditambah 2 meter per detik, maka hasilnya itu adalah 2. Lalu nanti dia berulang lagi, B nya menjadi 2. 2 ditambah 2 itu sama dengan 4, sehingga menghasilkan 4 meter per detik, kira-kira seperti itu. Lalu kita, agar lebih jelas nanti hasilnya, kita masukkan printf statement. Saya akan menggunakan double inline. Jadi sepeda tersebut menempuh kita masukkan tadi 4% i meter per detik selama 100 detik. Kita koma, di sini lebih dikurang 2 karena dia nanti akan melakukan perulangan lagi kalau tidak dikurang 2. Kalau tidak dikurang 2 maka hasilnya akan menjadi 202, kira-kira seperti itu. Kita coba compile, titik koma, lalu kita compile. Oh iya, ini salah. Printf, kita compile. Jika sudah tidak ada error seperti saya tadi, saya minta maaf. Lalu kita compile, kita coba compile. Compile lalu run. Maka hasilnya akan sebagai berikut. Jadi sepeda tersebut menempuh 2 meter per detik, sehingga dalam 100 per detik dia akan terus bertambah 2. Dari 0 ditambah 2 menghasilkan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Dan seterusnya ditambah 2 sampai 100 detik. Jadi dalam 100 detik itu dia akan menempuh 200 meter per detik. Sepeda itu akan menempuh 200 meter per detik selama 100 detik, kira-kira seperti itu. Jadi seperti itu kira-kira programnya. Itu adalah studi kasus yang terakhir. Terima kasih sudah menyaksikan saya mengerjakan studi kasus ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.